semua insya-Allah, dan bersedia untuk berhadapan ataupun menerima kehadiran tahun baru insya-Allah. Baik, di talian kita akan teruskan dengan soalan seterusnya Tuan Syah ya. Soalan-soalan daripada sahabat pendengar yang budiman. Mulakan dengan pemanggil kita dari Wang Semaju. Cik Wan rasanya di talian saat ini. Untuk azan baru ni selalunya tak pernah saya selesaikan. Nak tanya macam mana nak bagi apa yang saya nak buat azan baru tu, impian saya tu dapat direalisasikan dalam tahun baru akan datang ni. Allah, mungkin ada yang lain pun turut mengangguk. Termasuklah saya begitu macam itulah. Orang yang mungkin bersetuju dengan apa yang berlaku, azam tak kesampaian ataupun tak sempurna. Dan soalan lagi di talian Puan Mazlifah dari Kepong. Bagi saya tak adalah azam yang ni sebab kita dah berunikan, tapi azam semua kita nak penuhkan kita punya amalan tu, orang kata amalan yang baik lah, lagi bertambah baik. Itu jangan nak bagi anak cucu kita semua ikut lah kalau boleh kan. Tapi bagi semakin kita dengan Allah, semakin takut jadi diri kita ni. Semakin lama semakin takut jadi takut, bukan takut mati, tapi tak cukup kita punya amalan tu. Saya minta Tuan Syekh bagilah penerangan yang dapat kita, yang kita sama-sama nak buat amalan yang lebih baik lagi lah daripada tahun hadapan. Terima kasih Puan Lupah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syah, kita bersama seorang lagi ya di talian. Kita kumpulkan. Kita ada Puan Hajah dari Kuala Lumpur namanya di talian saat ini. Saya nak tanya tentang kawan saya, dia tolong tanya yang dulu masa dia muda-muda, masa mudalah dalam belasan tahun, dia ada pasang susuk lah muka, di mata semua. Nak orang suka dengan dia, tapi dah akhir-akhir dah sampai dah tua sekarang, dia dah sedar, dia bertaubat, dia rajin ke masjid, sembahyang, mengajar, macam-macam kebaikan lah dia buat. Adakah dia kata itu semua dah hapus dosa-dosa dia? Itu saja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ba'd. Untuk kita merangkum dan menyimpulkan beberapa pertanyaan daripada para pendengar kita yang budiman, daripada pertanyaan yang pertama, kedua dan ketiga, yang hubung kaitnya itu adalah dengan azam. Saya ingin berikan satu panduan terlebih dahulu sesuai dengan yang diriwayatkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat itu kalau dengan bahasa kita azam ya. Niyatul mu'min, niat daripada seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Jadi kalaulah dengan kemampuan tidak menunjang, disebabkan kena faktor kesehatan, disebabkan kena faktor keuangan, disebabkan kena faktor kesibukan, sehingga sampai terhalang kita daripada kebaikan-kebaikan yang kita rencana, yang kita cadangkan, maka kalau kondisi kesehatan kita tidak memungkinkan untuk kita beribadah, satu, atau juga keuangan kita tidak memungkinkan kita untuk kita datang ke tempat-tempat yang memang sepatutnya kita datang, seperti berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, seperti kita pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, atau juga seperti dengan kita berziarah ke Baitul Maqdis, atau juga disebabkan kenapa faktor peluang atau waktu yang dengan kita tidak dapat menyisihkan waktu untuk kita melaksanakan amal ubudiyah kita kepada Allah, atau untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik karena terlampau sibuk. Jadi jangan sampai kalau kita ada bankrupt daripada amalan, jangan sampai dengan kita bankrupt juga daripada niat, daripada azam. Azam itu perlu. Jadi kalau memang betul-betul kita sudah berazam, sudah mempunyai tekad dan rencana yang kuat, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, atau juga akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita mencapainya. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan yang pada asal muasal ceritanya, Sayyidina Utsman berencana untuk membeli satu buah telaga atau sumur yang dengan kegunaannya akan diberikan kepada orang ramai, akan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian sumur tadi itu telah dibeli oleh orang Yahudi. Jadi dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih, macam mana sampai didahului oleh orang lain untuk mendapatkan telaga tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingannya. Jadi pada saat
luahan hati atau dengan perasaan yang semacam itu disampaikan kepada baginda Nabi, Nabi kita berkomentar, Nabi kita komen, niatul mukmin, niatnya seorang mukmin, niat untuk berkebajikan, niat untuk ibadah, niat untuk mensejahterakan keluarga, niat untuk menyelamatkan umat, niat untuk kepentingan agama. Tuh niat-niat yang seperti itu harus wujud di dalam hati atau pada tiap hati individu muslim dan muslimah. Niat untuk berbuat baik. Jangan meratapi masa-masa silam yang telah berlalu. Jadi dengan niat baik tadi itu, Allah akan melihat. Satu, yang pertama dengan kebaikannya, niat itu tidak akan tercemarkan dengan ria. Tidak akan tercemarkan dengan ujub, tidak akan tercemarkan dengan perkara-perkara negatif. Beda hanya kalau dengan amalan. Kita kadang-kadang jadi ujub dengan amalan kita. Merasa bangga, merasa hebat, merasa seperti apa dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sementara dengan keazaman kita untuk melaksanakan kebaikan, untuk kita bertakwa, untuk kita ke Mekah, untuk kita menyumbang, untuk kita berderma, untuk kita berwakaf, untuk kita sembahyang, untuk banyak. Itu jangan bengkrap dengan niat-niat yang seperti itu. Sampai-sampai salafun saleh pada detik-detik terakhir mereka sudah terlantar di atas pembaringan, tinggal menunggu detik-detik nazah dalam keadaan sakaratil maut. Jadi diantaranya Imam Sufyan Tsauri, niat sembahyang, niat haji, niat berjihad di jalan Allah, niat kalau orang tabligh, niat untuk ditashkil, niat untuk khurud fisabilillah. Jadi orang kata murid-murid beliau, tuan guru sudah dalam keadaan sakaratil. Jadi kata beliau, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya seseorang itu akan dibangkit atas niat yang diniatkannya. Al-mar'u yub'as ala qadri niyatihi. Masing-masing itu akan dibangkit Allah ikut sukatan ukuran niat yang diniatkannya. Jadi baik kepada penanya yang pertama, jadi jangan sampai tidak ada fikrah, tidak ada bayangan, tidak ada khayalan nak buat apa pada tahun yang akan datang. Tidak, itu kita wujudkan. Tengok masjid tak selesai lagi, berazam untuk cari dana supaya masjid sampai selesai. Tengok pemuda-pemuda ramai yang bujangan yang belum kawin. Cuma kita boleh bantu mereka supaya semuanya boleh kawin. Tengok perumahan terlampau mahal. Bagaimana dengan kita boleh mencarikan dana dan usaha agar perumahan jadi murah, dan jika boleh kita menyediakan rumah kepada orang-orang yang akan berkawin. Nah, seperti itulah. Jadi ada rencana, ada azam, ada tujuan, yang tujuannya hanya semata-mata untuk kebaikan umat. Jadi dengan azam untuk beramal saleh, kalau tidak kesampaian pun pahalanya nanti akan Allah perlihatkan pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat diceritakan begitu Allah timbang amal kebajikannya, dia pun ternampak pelik. Begitukah bahasanya? Ternampak heran, kaget, tegamam. Ada pahala tahajud, ada pahala tasbih, sembahyang tasbih, ada pahala sembahyang duha, ada haji, ada jihad fisabilillah. Padahal dia yakin dia tidak pernah kemana-mana. Jangankan tuh kemana-mana, duit ada, tak boleh buat apa-apa, tapi ada pahala haji, bahkan tiap tahun lagi. Jadi setelah dia tanyakan, dia seperti komplain juga. Jangan-jangan dokumen ini bukan punya aku nih. Mungkin mereka tersalah kata. Itu betul, itu punya Allah tuh. Tapi macam mana aku yang tak pernah ada pahala haji, aku tak pernah bersedekah tapi dapat pahala sedekah. Jadi kata malaikat, sebab kamu dah berazam, berencana untuk melaksanakannya, dengan keazamanmu tempoh hari, Allah memberikan kepada Anda. Nah, begitulah juga dengan penanya kita yang kedua tentang bagaimana untuk mengembangkan amalan soleh tadi itu. Jadi dengan direncanakan dan juga dengan diazam, kalau pada saat Allah bagi peluang, nah dilaksanakan. Jadi jangan panas-panas ayam, hanya setakat niat-niat saja. Insyaallah nanti saya akan bangun masjid. Kalau Allah bagi saya untung banyak, saya kalau dapat tender, saya akan bangun masjid di kawasan taman ini. Allah bagi untung banyak, taunya tak nampak batang hidung dengan duitnya. Itu tidak betul, itu menipu. Jadi pada saat Allah bagikan kemudahan sesuai dengan keazaman dan juga dengan rencana yang kita rencanakan, itu dibuktikan. Kita terjemahkan dalam fakta nyata. Pertanyaan yang terakhir pada masa lalu, ini bukan hanya kepada si yang menanyakan, kepada sahabat kita yang bertanya tadi itu, tapi ini adalah problem, ini adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh sekian ramai daripada masyarakat kita yang pada masa remajanya terbabi dengan perkara-perkara yang
negatif. Tadi sebagaimana diceritakan pada masa remajanya pakai susu supaya nampak kelihatan cantik, supaya nampak kelihatan mempesona, Masya Allah menarik, sampai orang tergila-gila sekali tengok saja sudah jatuh cinta. Masya Allah tabarakallah. Sehingga orang yang melihatnya tadi itu makan ingat dia, tidur ingat dia, bangun ingat dia, sepanjang hidup dengan dia. Tapi pada akhir hayat ya tentu kalaulah dengan susuk 10 kali susuk, kalau memang sudah tua muka dah keriput nih, dah keriput semuanya dah kedodoran bahasa orang sana. Kedut ya, dah telonde dah. Jadi apa yang nak disusukkan? Jadi akhirnya ada penyesalan. Alhamdulillah itu kita ucapkan syabaslah kepada yang menanyakan kepada si penanya kita tadi itu satu nikmat daripada Allah yang pada akhirnya kita sedar dan kita insaf dan kita mau kembali kepada ajaran yang sebenar. Jadi tidak cukup hanya dengan tobat, tapi juga tadi diceritakan senantiasa ke masjid, senantiasa ibadah, senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu, juga majlis-majlis zikir. Itu memang yang sepatutnya. Innal hasanat, Nabi kita bersabda, yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan melenyapkan segala kejahatan-kejahatan masa silam. Jadi kalau dahulu kita taksir sebagaimana keazaman daripada para sahabat, di antaranya Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ya Rasulullah, tiap majlis, tiap tempat, tiap usaha yang dahulu saya gunakan di zaman jahiliyah untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi agama, maka aku akan melakukan aksi dan juga dengan kenekatan yang sama setelah beliau memeluk Islam. Tiap tempat-tempat yang dahulu dengan dunia maksiat akan diisi dengan dunia taat dan juga dunia ibadah. Insya Allah secara pasti kalau sudah ada keazaman yang seperti itu dan juga dengan niat untuk berbuat baik dan memang dilaksanakan pada saat ada peluang, segala kesalahan, kesilapan, dosa, kemaksiatan kita yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu adalah janji daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ada waktu sikit saja. Jadi pada saat salah seorang daripada sahabat Nabi terbabit dengan gejolak naluri yang tidak dapat dibendung, sehingga pada waktu datang seorang perempuan nak beli tamar, nak beli buah kurma, jadi kata sahabat tadi itu, bukan encik lah, maksudnya encik pada perempuan yang mungkin cukup menggugah keinginan. Kalau nak yang lebih elokkan, nak yang lebih elok, yang lebih bagus tu ada di rumah. Cik silakan saja datang ke rumah. Kerana perempuan tadi itu memang nakkan yang elok, jadi tak terfikirlah mungkin apa yang akan berlaku. Pergi ke rumah laki-laki yang berkenan, rupa-rupanya laki-laki itu bertujuan jahat. Setelah sampai ke rumah, dia tutup pintu rumahnya rapat-rapat dan dia gauli perempuan tadi itu seperti seorang menggauli istri dia sendiri, hanya tidak sampai kepada hubungan yang satu itu. Tapi yang walaupun itu terjadi dan itu yang tidak ada di zaman kita sekarang, sahabat tadi itu setelah melakukan yang seperti itu menyesal dan juga mengaku dan langsung saja pergi ke masjid, bukan pergi ke kelab malam, pergi ke masjid untuk memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dan memberitahukan tentang kejadian yang berlaku. Pada saat diceritakan kepada baginda karena ingin bersih daripada kesalahannya dan juga ingin tahu kedudukan hukum seperti apa, Nabi kita tidak menjawab. Kemudian ditanyakan kembali pun juga Nabi kita tidak menjawab. Tak lama kemudian setelah selesai sama-sama melaksanakan sembahyang asar berjamaah, Nabi kita panggil sahabat Nabi kita tadi itu. Nabi kita panggil, asyahidta as-salata ma'ana, apakah kamu juga ikut salat bersama kami? Kata dia, iya. Jadi pada waktu itu Nabi kita bacakan ayat yang saya bacakan tadi, yang ujungnya wa aqimis shalah, yang permulaannya wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Laksanakanlah sembahyang pada tepi menepi waktu, maksudnya pagi dan petang dan sebagian daripada waktu malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan semua kejahatan. Jadi kalau seandainya masyarakat kita semuanya bertekad seperti itu, ingin mengakhiri segala-galanya, satu dengan penyesalan dan taubat, kedua melangkah ke depan dengan azam dan juga dengan niat dan juga dengan amalan yang positif dan baik, insya Allah penghujungnya
husnul khatimah, penghujung yang baik insyaallah. Hada wabillahi taufiq. InsyaAllah, itu dia sedikit jawapan yang telah Tuan Syekh kongsikan untuk menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang mengajukan soalan sebentar tadi. Semoga dapatlah sedikit panduan untuk yang bertanya maupun yang sedang mendengar saat ini, dapat panduan apa yang nak dibuat untuk satu masa yang akan datang yang sedang berlalu ini. Kita baiki yang dah berlalu tu, jadikan iktibar ya Tuan Syekh ya. Yang akan datang ni kita jadikan hari-hari itu mendatang lebih baik lagi. Mungkin untuk akhir ini sebagai khulasa, mungkin Tuan Syekh ada sedikit pesan untuk sahabat pendengar dan mungkin doa untuk kami semua dan kita semua lah insya-Allah. Tuan Syekh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya dengan kita dan juga dengan sesiapa saja, dan secara khusus himbauan saya kepada para pendengar, baik itu istri-istri saya yang ikuti barangkali, saya juga tidak pasti, dan juga untuk anak-anak dan juga para pelajar, penggemar majelis ilmu di mana saja Anda berada. Jadi kita ingin pada saat kita akan menyambut tahun baru 2014 yang akan datang, itu kita mulakan tahun baru itu dengan langkah yang positif atau dengan perkara yang elok dan baik. Jadi jangan sampai permulaannya sudah kita coreng dengan bermacam-macam noda dan juga dengan bermacam-macam, saya sebut coretan lah, bahasa sini mungkin jangan diconteng dengan perkara yang hura-hura, dengan perkara yang tidak keru-keruan. Mohon minta kepada Allah pada malam tahun baru dan juga pada siang harinya, kalau kita panduan dalam menyambut tahun baru Hijrah, hari pertama tuh kita diajak untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Jadi amalan-amalan daripada salafun salih itu daripada orang-orang terdahulu yang membaca ayat kursi, yang membaca basmalah. Dia intinya kita tidak berbicara tentang hukum boleh atau tidaknya. Yang intinya mencoba lembaran baru tadi itu kita mulai dengan coretan dan juga dengan aktivitas atau aktiviti yang baru dan bagus. Bidayah hasanah, supaya kita mendapatkan nihayah hasanah, permulaan yang baik untuk mendapatkan kesudahan yang baik. Jadi bahasa daripada ulama kita dahulu juga, orang man lam takun lahu bidayatun muhriqah lam takun lahu nihayatun musdiqah. Orang yang tidak mempunyai permulaan yang berapi-api dan gigih, itu tidak akan mencapai kesudahan yang cerah. Akan kita capai kesudahan yang cerah, yang mulia, yang hebat, yang bagus, itu kalau diawali dengan permulaan yang gigih dan semangat, dengan permulaan yang berapi-api. Jadi kepada diri saya secara khusus dan juga kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, mari kita bersama mengawali tahun baru yang akan kita sambut nanti. Bukan dengan dansa, bukan karaoke, bukan dengan dangdut, bukan di Bukit Jalil, bukan dengan konser siapa. Itu kita memulakan waktu kita dengan perkara yang dibenci dan yang dimurka oleh Allah. Takut kalau yang setelahnya nanti kita tidak dikapa atau kita tidak dijemput, atau juga tidak mendapatkan belayan daripada Allah. Kenapa? Karena permulaan kita sudah tidak betul. Pengantin baru juga harus dengan permulaan yang bagus, yang sehingga nanti untuk kehidupan yang selanjutnya akan menjadi harmoni dan juga akan menjadi bagus. Itulah harapan kita kepada semua para pendengar yang bersama kita pada pagi hari yang mulia ini. Wabillahi taufiq. Masya-Allah, semangat semua bila dengarkan nasihat dan pesan daripada Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki untuk menghadapi dan bersiap sedia menghadapi tahun baru 2014. Yang mana yang tidak baik kita perelok kemaskinikan insya-Allah, dan jadikan setiap waktu yang berlalu itu adalah penuh keberkatan insya-Allah Tuan Syekh ya. Terima kasih atas pesan dan nasihatnya. Semoga Allah kurniakan kesihatan dan kesejahteraan untuk Tuan Syekh terus berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat insya-Allah. Terima kasih sahabat sekalian. Jumpa lagi Tuan Syekh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dan sahabat-sahabat pendengar sekalian, itu